Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan di dalam tubuh manusia ada titik-titik rapuh yang menjadi markas musuh terbesar kita, yaitu jin dan setan. Mereka tidak sekedar berbisik dari luar, tapi menyusup, mengendap, lalu mempengaruhi kita dari dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan berjalan pada diri anak Adam seperti mengalirnya darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan sekedar perumpamaan, ia adalah peringatan bahwa setan mengenal setiap celah tubuh kita dari kepala hingga kaki. Ulama menjelaskan ada 7 sarang utama di tubuh manusia yang sering menjadi tempat tinggal jin dan setan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, sempatkan sejenak untuk menulis sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan berikan doa terbaikmu di kolom komentar. Siapa tahu dari doa yang tulus itu Allah ijabah dan menjadi kebaikan yang terus mengalir untuk kita semua. Hati, benteng iman yang paling diincar. Hati adalah pusat niat, keikhlasan, dan iman. Jika hati rusak, seluruh amal akan rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setan menanamkan penyakit hati, yaitu iri, dengki, sombong, dan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Imam Ibnu Qayyim berkata, hati adalah singgasana, anggota tubuh adalah tentaranya. Jika singgasana dikuasai setan, tentaranya pun akan tunduk padanya. Kepala, pusat pikiran dan ilusi. Disinilah setan meniupkan was-was dan pikiran kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Bisikan ini bisa berupa keraguan terhadap Allah, rasa malas beribadah, atau bahkan ide-ide untuk berbuat dosa. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berlindung dengan doa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Telinga, pintu masuk informasi beracun. Setan membuat manusia betah mendengar keburukan, yaitu ghibah, fitnah, atau musik yang menyeret pada maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum yang mereka benci didengar, maka akan dituangkan timah cair ke telinganya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Mata, pintu syahwat dan tipu daya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30. Sekali mata terbuka pada yang haram, setan menanamkan gambar itu di benak kita untuk terus diulang-ulang. Ulama mengatakan pandangan adalah panah beracun iblis. Mulut, senjata, ucapan. Setan mengubah lidah menjadi alat dosa, dusta, caci maki, atau fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tidaklah manusia dilempar ke neraka atas wajah mereka, melainkan karena akibat lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Lidah yang tak dijaga bisa merusak hubungan, memicu permusuhan, bahkan membatalkan amal. Kemaluan, medan perang syahwat.
Setan memanaskan syahwat agar manusia terjerumus dalam zina. Allah memperingatkan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Imam Al-Ghazali menulis, syahwat adalah panah iblis yang paling mematikan, dan kemaluan adalah benteng terakhir yang harus dijaga. Perut, gerbang nafsu dan keserakahan. Makanan haram adalah jalur tercepat setan memasuki tubuh. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Makan berlebihan melemahkan iman, membuat malas ibadah, dan membuka ruang bagi setan untuk menguasai diri. Sahabat arus waktu, 7 sarang ini adalah titik-titik lemah kita. Jika kita biarkan, setan akan berkuasa. Tapi jika kita bentengi dengan zikir, wudhu, sholat, membaca Al-Quran dan menjauhi maksiat, maka mereka akan lari terbirit-birit. Ingatlah firman Allah, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 76. Setan itu hanya kuat jika kita lemah, maka perkuatlah iman dan jagalah setiap pintu agar mereka tidak masuk. Jika menurutmu video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke Arus Waktu untuk video menarik seputar Islam dan pengetahuan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.